Halo, jadi kita berjumpa lagi di mata kuliah Bioteknologi Pangan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi mikroba dan teknologi DNA rekombinan. Materi tersebut masuk ke pertemuan minggu ke-5 dan 6. Jadi ini saya review lagi biar kalian lebih paham ya mengenai materi ini. Lalu isi dari pertemuan kali ini itu akan membahas tentang prinsip dasar kultivasi mikroba, lalu pemanfaatan mikroba dalam industri bioteknologi, peningkatan kemampuan fisiologis mikroba, isolasi DNA, dan amplifikasi DNA dengan teknik PCR. Jadi nanti kita akan belajar tentang konsep PCR. PCR itu apa, seperti itu. Namun nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya tentang deteksi molekuler, seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita lihat video berikut terlebih dahulu. Hi, you may have seen this bottle at home. Do you know what it is? It's Ajinomoto, an umami seasoning. This umami seasoning, Ajinomoto, holds the essence of good taste. So how do we make Ajinomoto? Let me share with you. Ajinomoto is the first and world-renowned brand of monosodium glutamate, or MSG, in the world, created in 1909. At Ajinomoto, we use only the most natural ingredients such as sugarcane or tapioca in our production. Sugarcane or tapioca becomes Ajinomoto through fermentation. Do you know what fermentation is? Fermentation is the process where fermentative microorganisms transform natural ingredients and extend its usefulness. For example, milk turns into cheese or yogurt by lactobacillus. For Ajinomoto, it is made by sugarcane or tapioca through fermentation by glutamic acid producing microbe. How? First, either sugarcane or tapioca is converted into glucose. The glucose will then be sent to the fermentation tank. Later, the fermentative microorganisms is added. So, what will take place then? The fermentative microorganisms will take in the glucose as food and in turn release glutamic acid. Once the fermentation process is completed, the produced glutamic acid will turn into MSG solution through neutralization. Next, the MSG solution will undergo a few purification steps such as decolorization and filtration in order to produce pure MSG solution. The pure MSG solution will be crystallized by an evaporator to produce white MSG crystals, which will then be removed from the solution through separation. The MSG crystals will then dried using hot air and separated according to its required sizes. Finally, the MSG is packed under the brand name of Ajinomoto and ready for local and international distributions. Now you know how we made Ajinomoto a trusted brand for generations. Sayonara! Ajinomoto. Jadi dari video tadi menjelaskan tentang pembuatan MSG atau monosodium glutamat. Nah, tadi kalau kita lihat berarti substratnya itu tadi tetes tebu dan tapioka ya, lalu dimasukkan ke fermentor atau tangki fermentasi, lalu ditambahkan mikroba yang bertugas untuk mengubah atau memfermentasi substrat tersebut tadi kan. Nah, tadi lalu mikrobanya itu nanti akan mengubah glukosa menjadi asam glutamat. Nah, asam glutamatnya ini nanti dievaporasi sehingga menghasilkan kristal-kristal MSG, kemudian dimurnikan dan kemudian kristal MSG itu yang nantinya akan diperjualbelikan. Jadi seperti itu.
konsep dari kultivasi mikroba. Jadi kultivasi mikroba itu apa? Kultivasi mikroba itu pertumbuhan mikroba. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena mikroba itu bisa dimanfaatkan seperti tadi untuk pembuatan MSG gitu ya, atau misal fermentasi pada susu, misal menghasilkan yogurt, pada kacang kedelai menghasilkan tempe, seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang kultivasi mikroba lebih lanjut. Nah, nanti kalian bisa melihat lagi videonya, jadi kalian mengerti konsepnya. Jadi ada substrat, lalu ada mikroba, lalu ada produk yang dihasilkan. Konsepnya seperti itu. Jadi tadi kalau di MSG ini substratnya tadi tetes tebu ya dan tapioka, lalu ada mikrobanya, tapi di video ini tidak disebutkan mikrobanya apa. Lalu produknya berupa monosodium glutamat seperti itu. Nanti kalian bisa lihat ya di link di bawah ini untuk lebih lanjut melihat videonya. Nah, jadi kultivasi mikroba itu apa? Kultivasi ini tuh pertumbuhan mikroba. Jadi secara umum mikroba itu ditumbuhkan dengan menggunakan medium padat atau medium cair. Jadi medium ini itu apa? Medium ini tuh berisi nutrien-nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Jadi kalau gampangnya seperti yang saya bilang, jadi kalau mikroba ibarat manusia, untuk bertumbuh dia kan perlu nutrisi atau zat gizi tertentu gitu ya. Nah, jadi sama kalau kita misal dari bayi untuk menjadi balita, untuk menjadi remaja dan dewasa itu kan kita perlu makan ya untuk bertumbuh. Nah, mikroba pun demikian. Mikroba itu perlu nutrien-nutrien untuk dia bisa bertumbuh. Nah, nutriennya itu bisa didapat di mana? Bisa didapat di media atau di medium. Nah, mediumnya itu berupa apa? Bisa berupa padat, bisa berupa
cair. Jadi kalau berupa padat ini bentuknya agar seperti ini ya, biasanya agar di cawan Petri gitu. Nah, media agar ini tuh bermacam-macam. Ini kalau kita lihat kan ya, warnanya bisa berbeda-beda, tapi ini juga tergantung dengan mikrobanya. Jadi misal kalau mikroba A itu nanti agarnya misal akan berwarna merah, atau mikroba B agarnya bisa berwarna kuning gitu juga bisa, atau memang agarnya yang warnanya memang sudah tertentu seperti itu, karena nanti juga ada namanya media umum, ada media selektif. Jadi kalau media umum itu bisa dipakai secara umum, jadi misal seperti nutrien agar itu masuk ke media padat, itu biasanya untuk pertumbuhan bakteri. Nah, nanti kalau misalnya kita ingin menumbuhkan bakteri tertentu, misal Staphylococcus aureus, nah itu nanti kita butuh media selektif seperti itu. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini bentuk cairnya atau liquid medium. Ini biasanya disebutnya broth ya. Jadi kalau kita mengkulturkan biasanya di tabung-tabung gini, atau di Erlenmeyer gitu ya. Nah, ini kedua media ini itu awalnya bentuknya sama, bentuknya itu serbuk seperti ini. Jadi dia di dalam tabung-tabung gitu ya. Ini jadi kalau media padat ini bentuknya serbuk, ini sama seperti media cair. Kemudian pembuatannya gimana? Jadi kalau media padat itu nanti serbuk atau bubuknya itu ditambahkan air, lalu dipanaskan sampai dia larut gitu ya, sampai bening, kemudian di autoclave untuk disterilkan. Setelah itu baru di plating ke agar, lalu ditunggu sampai agarnya mengeras seperti itu. Sedangkan kalau media cair itu sama, stepnya kurang lebih. Jadi bubuknya ditambah aquades, lalu dipanaskan, lalu di autoclave. Setelah itu dimasukkan ke tabung-tabung gitu. Jadi bedanya apa? Bedanya saat media padat didiamkan dia akan mengeras gitu ya, seperti agar. Kalau kalian membuat agar di rumah, nah gambarannya seperti itu ya, mirip ya. Jadi setelah dimasak, didiamkan, lalu dia mengeras. Sedangkan kalau cair, didiamkan pun tetap cair seperti itu. Nah, contohnya apa sih media-media padat ini? Yang belakangnya agar-agar gitu ya. Kalau yang cair yang belakangnya broth-broth gini. Jadi kalau media agar contohnya ada nutrien agar atau Na, dan potato dextrose agar atau PDA. Jadi kalau yang Na ini biasanya untuk bakteri, kalau yang PDA ini biasanya untuk kapang seperti itu. Jadi setiap media itu punya kekhususan gitu, dia digunakan untuk mikroba apa. Begitu juga halnya dengan media cair. Ada contohnya nutrien broth gitu ya, ini biasanya untuk bakteri, lalu ada juga potato dextrose broth atau PDB, itu juga untuk kapang gitu. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya tergantung nih dengan tujuannya. Misal kalau tujuannya mau isolasi, atau misal dari berbagai macam bakteri dalam satu pangan gitu misalnya, terus kita mau mengisolasi salah satu jenis gitu. Nah, itu biasanya pakai yang agar gitu ya. Karena nanti pakai metode strict. Lalu kalau misalnya untuk memperbanyak sel gitu ya, memperbanyak sel agar nanti untuk dipanen gitu selnya, biasanya menggunakan yang cair seperti itu. Nah, kalau dalam pangan bagaimana? Jadi kalau dalam pangan pun media itu dibagi menjadi dua, padat dan cair. Jadi kalau contoh media padat dalam pangan itu ya misalnya kacang kedelai gitu ya, kacang kedelai substratnya, lalu Rhizopus oligosporus itu mikrobanya, produknya berupa tempe seperti itu. Kalau lainnya apa? Lainnya tape, misal substratnya singkong, lalu mikrobanya Saccharomyces cerevisiae, hasilnya tape singkong. Kalau cair contohnya ada susu, ada wine, ada juga ini kombucha ya. Jadi
Kalau susu kan biasanya bakteri asam laktat gitu ya. Kalau wine itu biasanya kamir. Kalau kalau ini namanya Scooby. Ini yang di atas-atas ini namanya Scooby. Gitu. Jadi di bahan pangan pun media itu terbagi menjadi dua jenis, media padat dan media cair. Nah, terus selain jenisnya, media itu bisa dibagi berdasarkan komposisinya, yaitu medium lengkap atau medium minimal. Jadi kalau saya bilang media atau medium itu sama aja ya. Jadi media itu kalau berdasarkan komposisi nutriennya bisa dibagi menjadi media lengkap dan media minimal. Bedanya apa? Jadi kalau media lengkap itu suatu bahan organik atau anorganik yang dapat memenuhi semua. Jadi karena lengkap, jadi dia bisa memenuhi semua kebutuhan mikrobanya untuk pertumbuhan dan aktivitas metabolismenya, sehingga mikroba tersebut dapat tumbuh secara optimum karena semua kebutuhannya tercukupi. Nah, biasanya media lengkap ini digunakan untuk produksi sel dalam jumlah banyak atau produksi metabolit yang memerlukan nutrisi lengkap. Sedangkan kalau media minimal itu apa? Jadi kalau media minimal itu suatu bahan kimia, umumnya anorganik. Nih ya, kalau minimal umumnya anorganik, kalau lengkap itu organik atau anorganik. Dengan komposisi terbatas yang digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Jadi sama-sama untuk pertumbuhan mikroba. Tapi jika menggunakan media minimal itu pertumbuhannya tidak optimum karena kan tadi dia tidak bisa mencukupi semua kebutuhan ya. Jadi pertumbuhannya tuh nggak bisa optimum gitu ya, nggak bisa maksimal. Nah, laju pertumbuhannya tuh juga nggak setinggi dengan mikroba yang tumbuh pada media lengkap. Nah, biasanya kalau media minimal ini digunakan untuk analisis fisiologi atau genetika yang memerlukan komposisi nutrisi yang spesifik gitu. Jadi kalau yang media lengkap tadi untuk produksi gitu ya. Sedangkan kalau media minimal biasanya untuk analisis fisiologi atau genetika. Setelah kita belajar tentang jenis medianya, sekarang kita belajar tentang teknik kultivasinya atau teknik pertumbuhan mikroba. Jadi teknik kultivasi mikroba ini terbagi menjadi dua nih, kultur batch sama kultur kontinu. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kultur batch itu sekali panen. Kenapa sekali panen? Karena mikroba ditumbuhkan dalam medium sampai mencapai fase pertumbuhan maksimal. Kemudian dipanen produknya. Jadi dipanennya tuh langsung semua gitu. Jadi untuk menghasilkan produk lagi harus kultivasi dari awal. Jadi kalau kultur batch itu ini ada substratnya, ada medianya lalu ditambahkan, lalu terjadi fermentasi. Nah, hasilnya langsung dipanen semua. Itu namanya kultur batch. Jadi nambahin substratnya satu kali, nambahkan mikrobanya juga satu kali, dan panennya juga bisanya satu kali. Kalau mau panen lagi harus dari awal lagi, harus dari menyiapkan substratnya lagi, lalu memasukkan mikrobanya, baru panen seperti itu ya. Nah, fase pertumbuhan di kultur batch ini mencakup fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Kenapa? Karena di kultur batch ini kan nutrisinya ditambahkannya sekali saja. Jadi saat nutrisi sudah habis, dia mikrobanya akan masuk ke fase stasioner, yaitu mulai ada yang mati begitu ya, makanya grafiknya nanti mendatar. Nah, lalu kalau nutrisinya semakin habis, semakin banyak yang mati, maka grafiknya akan menurun seperti itu. Jadi kalau di kultur batch ini semua fase ada seperti itu. Nah, kalau mau panen itu sebaiknya di fase log atau fase stasioner. Jadi belum banyak yang mati gitu. Jadi kalau di fase log kan pertumbuhan tingginya ya. Lalu kalau di fase stasioner tuh mulai statis tuh pertambahannya. Makanya dipanennya di fase tersebut.
Lalu bedanya apa dengan kultur kontinu? Jadi kalau kultur kontinu namanya aja kontinu ya, berkesinambungan. Jadi pemanenan produk ini dapat dilakukan berulang-ulang tanpa mengulangi kultivasi dari awal. Jadi mikroba ditumbuhkan secara terus-menerus pada fase paling optimum. Dan nutrien atau nutrisi diberikan secara terus-menerus sehingga mikroba tidak kekurangan nutrisi. Jadi kalau continue ini kan terus-menerus. Jadi substratnya atau nutriennya itu ditambahkan. Jadi mungkin ada interval waktu, misal penambahannya misal sehari sekali atau sehari 2 kali seperti itu. Jadi ditambahkan terus-menerus. Bedanya kalau kultur batch tadi nutriennya sekali aja di awal gitu kan, lalu ditambahkan mikroba. Nah, kalau ini nutrien ditambahkan mikroba, lalu dengan berjalannya waktu, beriringnya waktu, nanti nutriennya ditambahkan lagi dengan interval tertentu seperti itu. Jadi mikroba tidak akan mencapai fase stasioner. Kenapa? Karena nutrisinya kan terus terjaga ya. Jadi dia nggak akan kekurangan nutrisi. Jadi nggak akan ada yang mati. Jadi mikrobanya bertumbuh terus gitu ya. Nah, kalau bertumbuh terus itu kan masuk ke fase log. Jadi dia nggak akan masuk ke stasioner karena nutrisinya tidak akan habis karena ditambahkan terus-menerus seperti itu. Nah, pemberian nutrien ini secara kontinu ya dengan cara chemostat atau turbidostat. Jadi kalau chemostat itu misalnya ada detektornya gitu ya, misal oh penambahannya berapa jam sekali seperti itu. Sedangkan kalau turbidostat itu misalnya dari kekeruhannya. Jadi kalau kalau di suatu media cair gitu ya, kalau dia keruh berarti pertumbuhan mikrobanya tuh tinggi. Sedangkan kalau cerah berarti pertumbuhan mikrobanya rendah. Nah, jadi kalau misalnya kekeruhannya sudah berubah gitu ya, oh berarti ini udah saatnya nih untuk menambahkan nutrien seperti itu. Jadi kalau turbidostat seperti itu dilihat dari turbiditasnya gitu ya atau kekeruhannya. Nah, mikroba ini dapat dimanfaatkan dalam industri bioteknologi gitu ya. Mikroba telah lama digunakan dalam berbagai macam industri, baik skala kecil maupun besar. Contohnya gimana? Jadi contohnya kalau kita bikin tempe rumahan gitu ya, itu kan skala kecil gitu. Tapi misal kalau kita bikin yogurt kemasan gitu ya, itu skala besar. Jadi sama-sama menggunakan mikroba gitu ya dalam industri yang tadi saya contohkan, industri pangan ya, baik skala kecil maupun skala besar. Nah, pemanfaatan mikroba dalam industri bioteknologi ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menghasilkan produk pangan yang dikonsumsi secara langsung. Misalnya apa? Misalnya yogurt gitu ya. Yogurt itu bakteri ditambahkan ke susu lalu menghasilkan yogurt, dan yogurtnya kan bisa langsung kita konsumsi. Nah, itu misal yang dikonsumsi secara langsung. Bisa juga sebagai bahan baku untuk pangan, misalnya kecap misal gitu ya. Kalau kecap itu kan nanti kan dipakai lagi ya untuk bumbu-bumbu masakan seperti itu. Kalau kecap kan nggak kita makan langsung gitu ya, tapi misal ditambahkan sebagai bumbu. Lalu bisa juga untuk bahan mendukung tahapan sebelum panen. Lalu untuk bahan pengelolaan kesehatan ini misalnya nanti insulin. Nanti di belakang saya contohkan tentang insulin. Kemudian bisa juga bahan pendukung untuk industri lain, misalnya aseton gitu ya, alkohol. Itu kan juga diperlukan misal di industri kesehatan atau misal di sanitasi seperti itu. Nah, kalau di industri bioteknologi sendiri, itu mikroba dapat digunakan sebagai agen siap produksi maupun sebagai produk hasil akhir yang dimanfaatkan secara langsung. Jadi dia bisa membantu di proses produksinya, dia bisa juga sebagai produk akhirnya, seperti itu ya. Nah, ini kita bahas satu persatu. Ini yang
penggunaan mikroba sebagai agensia produksi. Jadi mikroba dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk pangan, kesehatan maupun industri penunjang. Contohnya apa? Contohnya kalau di produk pangan, di industri minuman itu ada bir sama wine gitu ya. Itu kan mikroba dipakai untuk memproduksi bir dan wine gitu ya, alkohol. Lalu kalau di produk kesehatan contohnya ada insulin, hormon pertumbuhan, imunomodulator, vaksin rekombinan, dan protein terapeutik lainnya. Sedangkan kalau untuk industri penunjang contohnya ada etanol, aseton, butanol, lemak polisakarida, dan enzim. Jadi kita bisa nih memproduksi enzim dari mikroba. Contohnya apa? Contohnya rennet itu ya, untuk pembuatan keju. Jadi kalau rennet itu dahulu itu biasanya ditemukan di lambung anak sapi gitu ya. Nah tapi kan kita nggak mungkin dong setiap kita mau bikin keju kita harus membunuh gitu ya satu anak sapi untuk mendapatkan enzim tersebut dari lambungnya. Nah, oleh karena itu para ilmuwan mengembangkan bioteknologi mikroba ini gitu ya, aplikasinya untuk pembuatan enzim rennet ini gitu ya. Jadi sekarang mikroba itu gennya karena sudah disisipi dengan gen yang memproduksi enzim rennet, jadi mikroba tersebut dapat memproduksi rennet. Jadi sekarang kalau bikin keju nggak perlu tuh kita membunuh satu anak sapi dulu gitu ya, tapi kita bisa menggunakan enzim yang diproduksi dari mikroba seperti itu. Nah ini contohnya saya beri contoh yang bir tadi ya. Tadi kan untuk agensia produksi di industri minuman yaitu bir gitu ya. Jadi ini gambar dari fermentor ya atau tangki fermentasi ini namanya. Nah, bir itu terbagi menjadi dua tipe, ada lager sama ales. Jadi kedua ini sama-sama dihasilkan atau menggunakan kamir ya dari Saccharomyces uvarum dan Saccharomyces cerevisiae gitu ya. Bedanya apa? Bedanya kalau bir lager ini dihasilkan menggunakan kamir yang mengendap di dasar atau bottom fermenting yeast gitu ya. Nih, ini kamirnya di bawah ini ya. Dan suhunya, suhu fermentasinya itu biasanya lebih rendah. 7 sampai 15, 9 sampai 14 seperti itu derajat Celcius kalau yang bir lager. Nah, sedangkan kalau bir yang ale ini menggunakan top fermenting yeast. Jadi kamirnya itu yang mengapung gitu ya, mengapung di atas. Ini nih kamirnya. Dan suhu fermentasinya biasanya lebih tinggi, 16 sampai 26 derajat Celcius. Jadi ini contoh mikroba sebagai agensia produksi. Kenapa? Karena mikroba ini hanya untuk memproduksi, tidak ikut dimakan. Jadi misal pada pembuatan bir ini gitu ya, setelah difermentasi gitu, substratnya oleh mikroba lalu menghasilkan bir. Nah, mikrobanya ini nanti tidak diminum atau tidak dimakan seperti itu ya. Jadi yang dikonsumsi itu yang produknya saja gitu. Itu yang dinamakan agensia produksi karena hanya membantu produksi tidak dimakan. Tapi dalam beberapa kasus ada juga yang sebagai agensia produksi namun juga dimakan. Contohnya yogurt gitu ya. Yogurt itu kan dari susu substratnya. Nah, mikrobanya itu bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat ini dia mengubah susu menjadi yogurt. Namun di produk akhirnya yogurt yang mengandung bakteri asam laktat ini juga dimakan gitu. Jadi di beberapa kasus ada yang seperti itu. Namun kalau yang untuk yang khusus produksi seperti ini, jadi nanti produknya ini, birnya yang sudah jadi ini diambil gitu ya, mungkin dengan filter gitu ya, disaring gitu, jadi nanti
kamirnya ini tidak ikut, jadi yang diambil cuma produknya, seperti itu. Nah, ini kita mau belajar penggunaan mikroba pada industri kesehatan, yaitu contohnya insulin. Jadi kalau insulin itu kan diproduksi oleh pankreas nih. Nah, kalau misalnya orang mengidap diabetes gitu ya. Mengidap diabetes ada dua tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu memang sel pankreasnya yang rusak, jadi dia nggak bisa memproduksi insulin. Sedangkan kalau tipe 2 dia masih bisa memproduksi insulin tapi sensitivitasnya kurang, jadi insulinnya nggak bisa bekerja maksimal gitu untuk menangkap glukosa, makanya gula darahnya tinggi seperti itu. Nah, kalau pada penderita diabetes, oleh karena itu kan dibutuhkan insulin ya untuk membantu metabolisme glukosanya. Nah, insulin itu kan tadi biasanya ditemukan atau diproduksi oleh sel pankreas gitu ya. Bisa juga ini didapat dari sapi atau dari manusia gitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin dong misal ngambil insulin ini dari manusia lain seperti itu, atau kita ambil dari hewan gitu ya. Karena kan berarti harus dibunuh dulu begitu kan. Nah, itu kan nggak boleh ya. Nah, oleh karena itu para ilmuwan juga mengembangkan bagaimana caranya mikroba ini bisa menghasilkan insulin dengan teknologi DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan ini apa? Jadi DNA rekombinan ini bertujuan untuk memasukkan gen manusia pada bakteri tertentu gitu ya, sehingga bakteri tertentu itu nanti bisa menghasilkan produk sesuai gen yang dimasukkan seperti itu. Jadi misalnya kita tadi ya insulin, jadi gen yang memproduksi insulin gitu ya diambil lalu dimasukkan ke dalam plasmidnya mikroba, lalu plasmidnya tersebut nanti dimasukkan kembali ke mikroba sehingga saat dia bereplikasi begitu ya, nanti dia menghasilkan produk-produk yang diinginkan gitu ya. Jadi ini contohnya ya, gimana tahapannya. Jadi gen yang memproduksi insulin gitu ya diambil dulu nih dari manusia. Ini gennya dipotong ya, jadi cuma gen ini aja yang memproduksi insulin. Tadi kalau kemarin kan kita belajar nih tentang plasmid ya, jadi kan setiap plasmid ini kayak peta gitu ya, setiapnya ada lokus-lokus. Nah, lokus-lokus itu tuh kan ada gen-gen masing-masing ya. Nah, gen-gen masing-masing itu memproduksi berbagai macam substrat gitu ya, tergantung gennya apa. Nah, ini dipotong yang menghasilkan insulin saja. Nah, kemudian ini bakteri, kan kita belajar kalau DNA di bakteri itu adanya di plasmid gitu ya. Nah, plasmid dari bakteri ini diambil, lalu dipotong plasmidnya, dan gen yang memproduksi insulin tadi dimasukkan, digabungkan. Jadilah seperti ini gitu ya. Jadi sekarang DNA bakterinya sudah mengandung gen yang bisa memproduksi insulin. Tadi dimasukkan gitu ya. Ini kan dipotong, lalu plasmidnya juga dipotong, lalu digabungkan jadi ini gitu ya. Nah, setelah itu plasmid yang sudah berisikan gen insulin ini dimasukkan kembali nih ke bakterinya. Lalu bakterinya ditumbuhkan atau dikultivasi gitu ya. Ini tank fermentasi atau fermentornya gitu ya, di fermentasi gitu atau dikultivasi gitu di sini. Jadi kan bakterinya bertumbuh ya, dari 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi nanti bakteri-bakteri itu sudah mengandung gen insulin gitu kan, karena dia kan bertumbuh terus ya, membelah diri terus, lama-lama jadi banyak sekali nih, jadi produk insulinnya jadi banyak gitu ya. Nah,
produk insulin ini nanti dipanen. Produk insulin ini dipanen nih. Ini pemanenan insulinnya. Nah, setelah dipanen, insulinnya dipurifikasi lalu menjadi produk hormon insulin yang bisa digunakan pada penderita diabetes. Jadi seperti itu ya, teknologi rekombinan dari gen targetnya apa, lalu dimasukkan ke dalam plasmid, plasmidnya dimasukkan lagi ke mikroba, mikrobanya ditumbuhkan, lalu mikrobanya menghasilkan produk gitu ya, produknya dipanen, lalu dipurifikasi sampai mendapat produk yang sesuai seperti itu. Jadi teknologi DNA rekombinan ini mempermudah kita gitu ya dalam segala hal. Misal untuk mencapai skala produksi yang lebih luas, lalu lebih fleksibel juga gitu ya. Jadi bisa pakai bakteri gitu ya, karena kan bakteri kan tumbuhnya cepat. Jadi nanti dia menghasilkan produknya banyak. Bandingkan kalau misal setiap harus ada hewan yang kita bunuh gitu ya untuk mendapatkan insulinnya. Nah, butuh berapa banyak gitu kan hewannya. Nah, kalau mikroba ini kan dia kan tumbuhnya cepat dan gampang gitu ya. Jadi dia akan memproduksinya lebih cepat dan lebih mudah seperti itu. Nah, tadi kita belajar tentang penggunaan mikroba sebagai agensia produksi. Sekarang yang kedua, penggunaan mikroba sebagai produk akhir. Jadi mikroba ini dapat dimanfaatkan sebagai produk atau hasil akhir yang digunakan secara langsung, baik dikonsumsi maupun untuk penggunaan bukan konsumsi pangan. Jadi baik untuk pangan maupun non pangan gitu ya. Kalau dalam bidang pangan, banyak produk berupa biomasa mikroba yang dikonsumsi secara langsung bersama-sama dengan substrat yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba. Contohnya apa? Tempe, tape, yogurt. Jadi misal kita yang paling gampang ya bayanginnya, misal tempe gitu ya. Nah, tempe ini kan substratnya kacang kedelai gitu ya, berupa biji-bijian atau butir-butiran. Nah, saat difermentasi oleh kampang Rhizopus oligosporus, itu rhizopusnya mengeluarkan miselia berupa biomasa yang putih itu ya, yang putih menyelimuti kacang gitu kan. Jadinya nanti dari yang tadinya butir-butir jadinya kan menyatu menjadi satu gitu ya, jadi papan tempe gitu ya, jadi satu kesatuan. Nah, kalau kita makan tempe kan kita nggak mungkin makan kacang-kacangnya aja kan, kita pasti makan miselia kapangnya itu. Nah, itu yang disebut penggunaan mikroba sebagai produk akhir. Jadi sampai akhir pun kita konsumsi. Kalau tadi yang bir itu kan dipisahkan dulu tuh kamirnya sama produknya, baru yang dikonsumsi produknya saja begitu ya. Nah, kalau yang sebagai produk akhir ini sampai akhir pun mikrobanya dikonsumsi gitu. Sama seperti yogurt, kan kita nggak bisa misahin dulu kan bakterinya dengan yogurtnya seperti itu. Kita kan langsung makan. Nah, itu yang disebut penggunaan mikroba sebagai produk akhir. Nah, sekarang kita akan membahas lagi nih tentang DNA rekombinan. Tadi udah saya bahas ya di depan yang tentang penggunaan insulin contohnya ya. Penggunaan teknologi DNA rekombinan dalam produksi insulin. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut nih tentang DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan itu apa sih? Jadi sebelum munculnya teknologi DNA rekombinan itu ada teknologi atau metode pemuliaan atau breeding gitu ya yang konvensional, biasanya dilakukan dengan persilangan. Ini banyaknya di tanaman ya, biasanya disilangkan yang satu dengan yang lain. Misal tanaman A ini tahan hama, misal tanaman B ini produktivitasnya tinggi gitu ya, misal sama-sama jagung nih, tapi yang varietas A itu lebih tahan hama, lalu varietas B itu produktivitasnya tinggi. Nah, petani maunya
varietas jagung yang produksinya tinggi dan tahan hama gitu kan, karena percuma kalau produktivitasnya tinggi tapi kan rentan sama hama kan percuma, jadi habis juga kan sama hama. Lalu makanya disilangkan nih varietas A dan varietas B menjadi varietas AB. Jadi dihasilkan varietas yang produktivitasnya tinggi dan tahan hama. Nah, kalau persilangan tuh contohnya seperti itu. Selain persilangan bisa juga berupa penyerbukan silang. Jadi ini kita kembali ke dulu ya, ke biologi SMA nih, penyerbukan gitu ya. Bisa juga dengan penyambungan antar tanaman kayak di stek gitu ya, atau di cangkok seperti itu. Nah, tapi hasil dari metode konvensional ini belum tentu sesuai nih dengan apa yang diharapkan. Jadi misal tadi yang jagung varietas A dan B disilangkan. Nah, belum tentu tuh varietas AB benar-benar tahan hama dan produktivitasnya tinggi gitu ya. Kadang kadang ada yang berhasil, kadang ada yang gagal gitu. Karena kan kita tidak bisa mengontrol faktor-faktor lain gitu ya. Kita nggak tahu keberhasilannya tuh berapa. Nah, karena hal tersebut muncullah teknologi baru yang dinamakan teknologi DNA rekombinan, atau bisa disebut juga rekayasa genetik, atau bisa disebut juga cloning DNA. Jadi itu istilah lainnya gitu ya. Nah, teknologi DNA rekombinan ini adalah teknologi baru dalam pengubahan sifat-sifat genetik suatu organisme. Jadi teknologi DNA rekombinan ini menggabungkan molekul-molekul DNA secara in vitro sehingga diperoleh DNA rekombinan sesuai yang diharapkan. Jadi kalau tadi yang diinsulin gitu ya, itu kan terjadi penggabungan ya antara gen yang memproduksi insulin dengan DNA bakteri agar bakteri dapat memproduksi insulin seperti itu. Jadi sifat-sifat dari bakteri itu berubah ya, yang tadinya tidak bisa memproduksi insulin jadi bisa memproduksi insulin gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mendapatkan hasil insulin yang banyak gitu ya, atau yang sesuai yang diharapkan. Jadi tujuan teknologi DNA rekombinan itu. Jadi misal mengambil gen tertentu dari organisme A gitu ya untuk dimasukkan ke organisme B sehingga organisme B itu bisa menghasilkan produk yang seperti dihasilkan oleh organisme A seperti itu. Jadi digabungkan nih biar mencapai tujuan tertentu, tergantung ya tujuannya apa seperti itu. Nah, tahapan rekombinasi DNA ini melalui beberapa fase ya, atau tahapan gitu ya, atau langkah. Jadi yang pertama, isolasi molekul DNA gen yang akan digabungkan. Jadi misal kalau tadi kita mau cari gen insulin gitu ya, itu kan kalau genom gitu kan banyak ya dan besar gitu ya. Nah, kita harus potong nih di lokasi di mana gen insulin itu berada gitu. Jadi kita nggak pakai keseluruhan genomnya, tapi kita pilih gen targetnya seperti itu. Nah, pemotongan ini menggunakan enzim endonuklease restriksi. Setelah dipotong, lalu gen yang udah dipotong ini disambungkan nih dengan enzim DNA ligase ke suatu molekul DNA vektor. Tadi vektornya misal bakteri gitu ya, jadi disambungkan ke plasmid bakteri gitu. Nah, setelah nyambung plasmid bakteri dan gen target, lalu dimasukkan lagi nih ke dalam sel inangnya. Lalu kita konfirmasi dulu apakah sel inang ini atau misal tadi sel bakteri ini sudah mengandung plasmid yang dimasukkan gen insulin gitu ya. Kalau sudah
sudah terkonfirmasi, lalu dilakukan karakterisasi fungsional gen yang diklon. Setelah itu kalau sudah confirm semua gitu ya, bisa masuk ke tahap produksi seperti itu. Nah, tadi kan kita bicara tentang gimana sih cara mendapatkan gen gitu ya. Gen itu kan tadi kan bagian kecil dari genom gitu ya. Genom kan kumpulan gen. Nah, gen dan genom itu kan termasuk ke DNA ya, misal DNA manusia gitu atau DNA mikroorganisme gitu ya, kan itu kalau kita mau cari gennya itu kan ada di DNA. Nah, gimana sih cara untuk mendapatkan DNA? Jadi tahapan isolasi DNA tuh ada 5 tahap. Jadi yang pertama pemanenan sel, lalu lisis sel, ekstraksi, pemurnian dan pengendapan. Jadi ini saya minta kalian untuk membayangkan. Jadi tadi kan kita tahu tuh media ada media padat dan cair gitu ya. Nah, ini kalian bayangkan gitu, ada Erlenmeyer gitu ya, berisi media cair gitu kan, media cair, lalu kita tambahkan mikroba, lalu kita inkubasi gitu ya. Inkubasi buat apa? Biar mikrobanya tumbuh seperti itu. Nah, setelah mikrobanya tumbuh gitu ya, kita lakukan pemanenan sel. Pemanenan sel ini bisa melalui filtrasi. Kalau dia sel-selnya besar gitu ya, seperti kapang gitu, bisa kita saring. Jadi nanti kayak bulat-bulat gitu ya. Nah, itu sel-sel kapang. Tapi kalau bakteri misal bisa kita pipet aja, karena bakteri biasanya tumbuhnya juga dilihat dari kekeruhannya saja gitu. Nah, itu tahap pertama, pemanenan sel. Kemudian tahap kedua apa? Nah, sel ini kan kalau misalnya kapang gitu kan ada dinding selnya tuh tebal gitu ya. Nah, gimana kita mau dapat DNA-nya? Berarti kan kita harus melisis atau merusak atau membuka selnya kan. Jadi ibaratnya kalau buah gitu mau diambil dagingnya, kita kan harus buka dulu kan kulitnya seperti itu. Nah, lisis ini fungsinya gitu untuk melisis atau merusak sel, jadi DNA-nya itu bisa keluar. Nah, lisis sel ini bisa dengan metode enzimatik, fisik maupun kimia. Contohnya gimana? Jadi kalau contohnya enzimatik itu nanti pakai larutan-larutan seperti itu, kimia juga. Kalau fisik itu contohnya misal kalau kapang gitu ya, ini saya contohkan kapang karena kapang tuh memang yang paling susah untuk dilisis. Jadi kalau kapang misalnya digerus gitu ya pakai mortar gitu ya. Kalau dia halus berarti kan dinding selnya udah rusak. Jadi nanti DNA-nya bisa keluar. Nah, setelah DNA-nya keluar itu harus diekstraksi gitu ya. Karena kan kalau sel itu kebuka, isi sel kan nggak cuma DNA ya, isi sel tuh ada protein-protein gitu ya yang berupa misal organel gitu-gitu kan, atau RNA seperti itu. Nah, itu harus dipisahkan gitu, yang diambil hanya DNA-nya saja. Nah, itu masuk ke tahapan ekstraksi. Kemudian setelah diekstraksi atau diambil DNA-nya, masuk ke tahapan pemurnian. Jadi dimurnikan lagi nih, biar kalau misalnya ada yang masih tinggal gitu ya, protein atau RNA itu semakin diminimalisir. Setelah itu masuk ke tahap pengendapan. Jadi pengendapan nanti yang diambil DNA-nya saja, misal larutan-larutannya dihilangkan saja. Jadi ini contohnya ya. Jadi kalau di dalam tadi ini namanya kuvet ya. Jadi ini nanti kalau melakukan isolasi DNA itu di kuvet-kuvet gitu. Nanti kuvetnya itu dimasukkan di centrifuge. Nanti kalian bisa lihat di video gitu ya. Jadi ini pemanenan selnya, lalu lisis sel itu nanti bisa ditambahkan misal larutan-larutan, lalu dilakukan centrifuge seperti itu ya. Nah, nanti yang protein dia
Yang protein itu tergantung mikrobanya. Jadi kalau misalnya kapang gitu ya, kapang itu nanti yang dinding selnya itu dia yang di bawah, karena dinding selnya itu kan berat ya, makanya dia di bawah. Sedangkan kalau yang bakteri nanti yang diambil yang bawah. Kalau tadi kapang kan tadi dinding selnya di bawah, jadi yang diambil yang atas. Nah, kalau ini kan terbagi menjadi 2 fase gitu ya. Nah, nanti yang diambil yang mana itu tergantung mikrobanya. Setelah diambil gitu ya DNA-nya, lalu DNA-nya diikat gitu ya, atau dimurnikan gitu ya, nanti selalu dicuci gitu ya untuk menghilangkan protein dan RNA gitu, lalu DNA-nya dilarutkan gitu ya, sehingga nanti yang di proses terakhir ini yang ada DNA saja gitu ya. Kalau yang tadi itu sebelumnya ada DNA, ada protein gitu ya, ada RNA, ada misal dinding sel seperti ini. Nah, kalau yang di tahap terakhir itu sampai hasilnya murni DNA seperti itu. Nah, ini nanti kalian lihat sendiri ya, saya berikan dua video karena ini panjang ya, ada 8 menit, 10 menit gitu ya. Jadi kalian tonton sendiri seperti itu. Jadi kalian tergambar nih bagaimana sih tahapan-tahapan isolasi DNA yang dilakukan di lab kalau kalian ingin lebih tahu tentang molekuler ini seperti itu. Nah, ini gambar sama ya seperti tadi yang saya jelaskan di insulin gitu ya. Jadi ini gambar tentang DNA rekombinan. Jadi ini gen targetnya lalu dimasukkan ke dalam plasmid gitu ya. Jadi nanti menjadi rekombinan. Lalu DNA rekombinan ini dimasukkan ke dalam vektornya gitu ya, atau vektornya ini bakteri. Nah, nanti bakteri ini kan bertumbuh, bereplikasi gitu ya, jadi lebih banyak, sehingga nanti produk yang dihasilkan pun lebih banyak. Jadi saat dia sudah bereplikasi gitu kan, jadi dari 1 ini jadi 6 misalnya ya, itu nanti kan masing-masing bakteri ini kan dia mengeluarkan substrat ya. Nah, substratnya itu substrat yang targetnya tadi ini. Jadi nanti produk maksudnya. Produknya yang dihasilkan tadi setelah dia replikasi, setelah itu dia kan bermetabolisme tuh, terus nanti dia akan menghasilkan produk. Nah, produknya ini sesuai gen tadi yang dimasukkan gitu ya. Nah, jadi nanti bisa dipanen itu produknya sesuai yang gen yang dimasukkan atau sesuai tujuannya seperti itu. Ini sama saja ya, gambarnya sama yang insulin tadi. Nah, ini langkah-langkahnya kalian bisa pelajari seperti itu. Nah, lanjut kita belajar tentang PCR. Jadi apa itu PCR? Kalau kemarin kan sering ya dengar ya waktu COVID tuh swab gitu ya, swab lalu di PCR gitu ya. Antigen atau PCR seperti itu. Nah, jadi PCR itu apa sih? Jadi PCR itu kepanjangan dari polymerase chain reaction atau reaksi polimerasi berantai gitu ya, atau berurutan atau terus menerus gitu ya, berantai gitu ya, polymerase chain reaction. Jadi ini kita belajar dulu dari ilustrasi di bawah ini ya. Ini gambar dari jerami ya, jerami. Jadi kalau di kiri ini kita lihat jerami gitu ya. Nah, jerami ini kan banyak sekali gitu ya. Kalau saya minta kalian untuk mencarikan jarum gitu ya, jarum di jerami, gampang atau susah? Pastinya susah kan, karena jerami segini banyak, saya suruh kalian mencari satu buah jarum yang saya misal buang di situ. Itu kan susah ya. Nah, demikian halnya kalau misal kita mencari gen di dalam genom. Itu kan genom kan kumpulan gen ya, sekian banyak gitu. Misal kita mau cari tadi gen insulin aja gitu. Gimana caranya? Pasti kan susah.
Nah, oleh karena itu kita butuh metode atau instrumen PCR ini untuk menemukan gen tersebut. Bagaimana caranya? Jadi nanti ada yang namanya primer, ada yang namanya gen target, seperti itu ya. Lalu ada enzim-enzim dan ada juga DNTP. Jadi misal kita punya gen target A gitu ya, yang mau kita temukan di genom. Nah, kita nanti memilih nih primernya. Jadi memilih primernya untuk bisa mengenali gen target tersebut, karena primer itu hanya akan menempel di gen target tersebut gitu. Nah, saat primer itu sudah menempel, dia akan mulai melakukan polimerisasi gitu ya. Polimerisasi nanti gen itu yang diperbanyak. Jadi kalau gennya itu diperbanyak, kan jadi gen itu kan akan lebih gampang gitu ya dalam tanda kutip ditemukan. Jadi misal ini kan jerami, mencari jarum di jerami. Nah, misal contoh lagi kalian bayangkan begini, saya punya 2 toples ya, 2 toples bening gitu ya, isinya kelereng semua, isinya semua kelereng penuh gitu, dua-duanya penuh. Nah, kalau saya punya nih kelereng, di tangan kiri saya punya kelereng dengan ukuran yang sama yang ada di toples itu. Sedangkan di tangan kanan saya punya kelereng yang ukurannya lebih besar. Kalau kalian tahu itu kan kelereng kan ada yang kecil ada yang besar ya. Nah, yang kiri saya pegang yang kecil, yang sama ukurannya dengan di toples, yang kanan saya pegang yang besar. Lalu saya taruh masing-masing kelereng itu di kedua toples itu, gitu. Lalu saya minta kalian untuk mencarikan kelereng tersebut. Mana yang lebih mudah? Pasti lebih mudah di toples kedua yang saya masukkan dari tangan kanan saya. Kenapa? Karena kelereng itu besar. Jadi lebih mudah ditemukan gitu ya, dibandingkan dengan kelereng yang ukurannya sama. Nah, demikian halnya dengan PCR. Jadi kalau gennya itu kan di genom itu susah ditemukan, tapi saat dia sudah digandakan gitu ya, digandakan lebih banyak, otomatis dia akan lebih mudah ditemukan seperti itu. Jadi tuh konsep kerjanya PCR itu gampangnya tuh seperti mesin fotokopi, dia tuh memperbanyak seperti itu, memperbanyak targetnya gitu kan. Kalau fotokopi kan memperbanyak lembaran yang kita copy gitu ya. Nah, ini memperbanyak gen yang kita copy seperti itu. Nah, PCR atau polymerase chain reaction ini adalah amplifikasi. Amplifikasi itu perbanyakan ya. Amplifikasi DNA dengan reaksi berantai polimerase. Jadi reaksi polimerase ini berantai gitu ya, terus-menerus seperti itu. Nah, reaksi PCR ini memerlukan beberapa bahan, yaitu enzim DNA polimerase, lalu DNTP. DNTP itu isinya itu loh, purin dan pirimidin ATGC. Nah, itu isinya DNTP. Lalu ada oligonukleotida primer. Jadi ini primernya atau yang mengenali gen target tersebut, yang menempel spesifik di gen tersebut, itu namanya primer. Lalu kita butuh juga DNA template-nya. Jadi kalau kita mau gen tertentu gitu kan, kita butuhkan DNA template-nya. Lalu nanti primernya akan menempel di lokasi tertentu untuk memperbanyak gen target tersebut gitu ya. Nanti ada gambarnya di belakang biar lebih paham. Nah, ini kita belajar konsepnya aja gitu ya. Jadi kalian nggak terlalu awam nih tentang PCR. Nanti sehingga pada materi deteksi molekuler akan lebih mudah. Nah, proses PCR ini itu tuh terbagi menjadi 3 proses atau 3 tahapan. Yang pertama denaturasi, yang kedua annealing atau penempelan primer, dan yang ketiga ekstensi atau elongasi atau pemanjangan seperti itu. Nah, PCR itu seperti apa sih? Nah, PCR itu ada yang namanya PCR konvensional yang seperti gambar di kiri, ada juga PCR real time gitu ya. Bedanya apa? Bedanya kalau PCR konvensional ini
produknya hanya bisa dilihat di akhir gitu ya, melalui nanti ada yang namanya gel agarosa gitu ya. Sedangkan kalau real time PCR namanya aja real time, jadi pada waktu itu juga ya. Jadi bisa dilihat nih produknya nanti dalam berupa grafik gitu ya, bisa dilihat di layar ini. Jadi bisa dilihat langsung. Nah, nanti kalian juga bisa melihat di dua video ini ya tentang bagaimana sih proses PCR itu gitu ya, cara-caranya, lalu mesinnya seperti apa. Nah, kalian lihat di dua video ini biar kalian ada gambaran gitu ya. Jadi kalau saya misal ngomong PCR, primer gitu-gitu, kalian tuh nggak bingung lagi gitu, tapi ada ini, ada apa? Ada PCR yang ini nih, primer yang ini gitu loh, ada kaitannya gitu. Kalian bisa menghubungkan. Nah, ini yang tadi ya proses PCR-nya tadi ya terbagi menjadi 3, denaturasi, annealing, dan elongasi atau ekstensi. Jadi denaturasi itu apa? Ini ya kita ingat-ingat lagi tuh yang kemarin yang apa? DNA helix itu ya. Kan double helix gitu ya. Denaturasi itu berarti ikatan-ikatan di sini pecah gitu ya, pecah atau putus gitu ya. Jadi DNA ini terbagi menjadi dua template ini. Nah, nanti si primer ini yang warna merah ini, si primer ini nanti akan menempel gitu ya. Primer tuh ada primer forward, ada primer reverse. Jadi ada yang untuk di depan sama di belakang gitulah gampangnya. Nah, nanti si primer ini setelah menempel dia akan melakukan polimerase nih pemanjangan ya. Jadi ini misal nempel di sini. Jadi dia searah ya nempelnya dari maksudnya polimerasenya dari 5 ke 3 ya. Ini terus menerus gitu ya sampai panjang nanti akhirnya. Ini kan template-nya ya. Template-nya tuh kan panjang gitu. Nah, dia terus menerus gitu. Kayak ngetik gitu ya. A sama T, G sama C gitu seterusnya. Seperti yang kita pelajari di Central Dogma kemarin ya. Dia mengetik gitu kan, terus melakukan ini annalingnya gitu ya. Kalau ini sudah masuk ke elongasinya, jadi pemanjangan gitu ya. Dia mengetik pasangannya seperti itu. Nah, setelah itu ini kan udah menjadi double helix lagi ya, dia masuk lagi nih ke siklus denaturasi, annealing, dan elongasi gitu terus sampai berapa siklus yang kita tentukan. Jadi misal kalau 30 siklus ya berarti nanti hasilnya pangkat 30 seperti itu. Jadi ini dari 1 jadi 2 gitu ya. Terus ini 2 nanti jadi 4 gitu ya. Nanti 4 jadi 8 seterusnya gitu ya. Tergantung berapa siklus yang kita mau. Jadi terus menerus ini nanti ketiga tahapan ini akan berlangsung terus menerus. Tapi satu siklus itu berisi 3 tahapan ini dan satu siklus itu akan berputar terus begitu kan, berputar terus sampai berapa siklus yang kita mau, biasanya 30 siklus, 40 siklus. Nah, setelah siklus itu selesai, jadi kan kita menghasilkan perbanyakan dari gen target ini kan. Kita menghasilkan perbanyakan dari gen target ini gitu. Jadi kalau misalnya 2 siklus kan berarti kan 2 pangkat 2 gitu. Kalau 30 siklus berarti kan 2 pangkat 30 seperti itu. Jadi nanti gennya yang tadinya cuma 1 ini jadi 2 pangkat 30 gitu. Jadi akan lebih mudah gitu gen itu tuh untuk dideteksi karena dia udah semakin banyak seperti itu. Gambarannya seperti itu tentang PCR gitu ya. Jadi kalian
akan lebih tahu. Jadi ya gampangnya ini tuh kayak fotokopi nih. Ini kan dari 1 difotokopi jadi 2, 2 difotokopi lagi nih jadi 4 gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya nyari 1 lembar kertas gitu ya, misal 1 lembar kertas di 1 ruangan gitu ya. Kalau ruangannya itu bersih mungkin gampang ya nyarinya, tapi kalau ruangannya itu padat gitu kan susah ya. Tapi kalau nyari 1 buku gitu kan akan lebih gampang daripada nyari 1 kertas. Nah, ibaratnya tuh PCR tuh seperti itu, seperti mesin fotokopi, dia akan memfotokopi targetnya sampai banyak seperti itu. Jadi nanti gennya mudah dideteksi atau gennya itu tadi yang nanti akan direkombinan lagi itu juga bisa. Jadi misal gen hasil PCR ini nanti yang akan direkombinan gitu juga bisa, atau misal untuk mendeteksi saja gitu. Jadi ada atau tidaknya gen tersebut itu juga bisa, atau untuk mendeteksi seberapa banyak gen tersebut itu juga bisa. Itu nanti ada perhitungannya sendiri. Seperti itu ya. Jadi gambaran dari PCR semoga bisa dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan bisa bertanya langsung kepada saya. Boleh tanya langsung, boleh melalui chat, boleh melalui grup. Seperti itu. Terima kasih, saya tutup pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.